Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi inflasi. Nah, setelah menonton video kali ini, Ibu harap kalian dapat mengerti mengenai pengertian inflasi, faktor-faktor penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, cara menghitung inflasi, dampak inflasi, serta cara mengatasi inflasi. Nah, apa sih inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta berlangsung secara terus-menerus yang dilakukan oleh ketidakseimbangan arus barang dan uang dalam suatu perekonomian. Jadi inflasi itu suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada penyebab inflasi. Apa saja sih penyebab terjadinya inflasi? Yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan pada suatu jenis barang tertentu. Jadi, jika jumlah permintaan pada suatu jenis barang tertentu meningkat, akan menyebabkan terjadinya inflasi di suatu negara. Yang kedua, biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Jika biaya produksi suatu barang atau jasa mengalami kenaikan, maka akan mendorong kenaikan nilai-nilai harga barang dan jasa, dan itu pun salah satu penyebab dari terjadinya inflasi. Yang ketiga, inflasi terjadi saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi. Yang keempat, meningkatnya utang terhadap negara lain. Dan yang kelima, nilai tukar terhadap mata uang asing. Di mana jika nilai tukar terhadap mata uang asing meningkat, maka akan terjadi sebuah inflasi di suatu negara. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Apa saja sih jenis-jenis inflasi? Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 3, berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan sumbernya. Nah, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4 inflasi. Inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Jadi inflasi ringan itu masih mudah dikendalikan dan belum mengganggu sebuah perekonomian di suatu negara. Inflasi ringan ini terjadi di kisaran di bawah 100%. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang ini inflasi yang dapat merugikan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap. Tetapi inflasi ini belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi sedang ini di kisaran 10% sampai 30%. Nah, yang ketiga ada inflasi berat. Inflasi berat adalah inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Inflasi ini kisaran di 30% sampai 100%. Akhir ada inflasi sangat berat. Inflasi ini adalah inflasi yang telah mengacaukan perekonomian di suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikannya. Inflasi ini terjadi kisaran 100% ke atas. Nah, selanjutnya ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 2, yaitu inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation dan inflasi dorongan biaya produk atau cost push inflation. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi karena kelebihan permintaan barang dan jasa, di mana permintaan lebih besar daripada penawaran, sehingga produsen tidak dapat memenuhinya, dan itu akan mengakibatkan nilai-nilai harga barang dan jasa ikut menaik. Nah, yang kedua ada inflasi dorongan biaya produk atau cost push inflation. Inflasi ini terjadi karena kenaikan biaya produksi, di mana kenaikan biaya produksi akan mendorong kenaikan nilai-nilai harga barang suatu produk. Nah, selanjutnya ada jenis inflasi yang berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada berasal dari domestik atau domestic inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya permasalahan di dalam negara. Contohnya kenaikan harga dan barang di dalam suatu negara. Nah, yang kedua ada berasal dari luar negeri atau imported inflation.
inflasi ini terjadi karena efek inflasi di luar negeri. Jadi inflasi ini tuh terjadi karena harga-harga barang yang di luar negeri meningkat. Jadi harga yang kita import juga akan meningkat begitu. Nah, selanjutnya ada cara menghitung inflasi. Untuk menghitung besarnya inflasi, kita harus mengetahui dulu indeks harganya atau IHK, indeks harga konsumen. Cara mencari IHK atau cara menghitung IHK adalah PN per PO dikali 100%. Nah, setelah mengetahui indeks harga konsumen, baru kita mencari hitung laju inflasi. Rumusnya yaitu IHK periode tahun ini dikurangi IHK periode tahun sebelumnya dibagi IHK tahun periode sebelumnya dikali 100%. Contohnya, di sini ada contohnya ya anak-anak. Laju inflasi 2015 sama dengan IHK 2014 dikurangi IHK 2013 dibagi IHK 2013 dikali 100%, sama dengan 113,27 dikurangi 100 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 13,27. Nah, selanjutnya ada dampak inflasi. Apa aja sih dampak inflasi? Yang pertama, dampak inflasi bagi pemilik pendapatan tetap. Terjadinya inflasi bagi pemilik pendapatan tetap akan merugikan karena pendapatan mereka tidak akan mengikuti kenaikan inflasi. Nah, yang kedua, ada dampak inflasi bagi para penabung. Dampak inflasi bagi para penabung, orang-orang yang tadinya menabung akan enggan untuk menabung karena nilai mata uang menurun, sehingga orang-orang yang menabung enggan untuk menabung. Nah, yang ketiga ada dampak bagi kreditur, di mana kreditur akan mengalami kerugian. Kerugiannya, pengembalian akan lebih rendah dibanding dengan peminjaman, di mana uang yang tadinya kreditur pinjamkan dengan yang meminjamkan akan berbeda. Misalkan kreditur meminjamkan uang 1 juta, tapi orang yang dipinjamkan akan mengembalikan setengahnya karena adanya inflasi. Nah, yang selanjutnya dampak inflasi bagi produsen. Dampak inflasi bagi produsen akan menguntungkan serta merugikan. Menguntungkan jika harga-harga barang menaik dan merugikan jika harga-harga barang menurun. Yang kelima ada dampak inflasi bagi konsumen. Bagi konsumen, inflasi akan merugikan karena konsumen harus membayar harga-harga barang lebih besar daripada harga sebelumnya. Nah, selanjutnya ada dampak inflasi bagi perekonomian nasional. Dampak inflasi bagi perekonomian nasional, inflasi akan menyebabkan investasi berkurang. Inflasi juga akan mendorong tingkat bunganya akan naik. Inflasi juga akan mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. Inflasi juga akan menimbulkan kegagalan pelaksanaan penabungan, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa mendatang. Inflasi juga akan menyebabkan kurangnya daya saing produk nasional, menimbulkan defisit neraca pembayaran, serta merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi inflasi. Bagaimana sih cara mengatasi inflasi? Cara mengatasi inflasi ada 4 cara. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan non-moneter, serta kebijakan sektorial. Ibu akan bahas yang kebijakan moneter dulu ya. Kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan moneter ini kebijakan yang meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Nah, adapun instrumen kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yaitu politik diskonto. Politik ini di mana bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat berkurang. Yang kedua ada politik pasar terbuka. Politik ini kebijakan sentral menjual obligasi suatu surat berharga
ke pasar modal agar bank sentral dapat menekankan pengembangan jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintahan. Ada 3 cara, yaitu menarikan tarif pajak, menekankan pengeluaran permintaan, dan meminjam dana dari masyarakat. Nah, yang ketiga ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini yang pertama mendorong pengusaha meningkatkan produksi. Jadi kebijakan moneter yang pertama ini mendorong pengusaha untuk meningkatkan suatu produksi. Yang kedua menekan tingkat upah. Yang ketiga pengawasan harga dan barang maksimal. Yang keempat distribusi langsung. Yang kelima pemotongan nilai mata uang untuk mengulangi hiperinflasi. Yang keenam, kebijakan yang berkaitan dengan output. Yang ketujuh, kebijakan penentuan harga dan inflasi. Nah, yang terakhir ada kebijakan sektor real. Kebijakan ini dibagi menjadi 3 instrumen. Yang pertama, pemerintah menstimulus bank untuk memberikan kredit lebih spesifik kepada UMKM. Jadi, pemerintah itu menekankan bank untuk memberikan kredit-kredit yang lebih spesifik untuk usaha mikro kecil menengah. Nah, yang kedua menekankan arus barang impor dengan cara menaikkan pajak. Yang ketiga menstimulus masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, sekian penjelasan inflasi dari Ibu. Jika ada yang masih belum mengerti dan masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di web Sekolahan ID. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.